saya Janet Brigita Taneo dengan NIM 1901060066 kelas D, mahasiswa semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai senyawa ester, di mana ini merupakan tugas mata kuliah Kimia Dasar 1. Langsung saja, pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama pengertian senyawa ester, yang kedua rumus senyawa, yang ketiga gugus fungsi, yang keempat tata nama, yang kelima manfaat dan penerapan gugus fungsi, serta yang keenam reaksi-reaksi pada gugus fungsi. Nah, pengertian senyawa ester. Ester merupakan suatu senyawa organik dengan sifat-sifat tertentu yang terbentuk melalui penggantian atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik dilambangkan dengan R aksen. Asam oksigen adalah suatu asam yang molekulnya memiliki gugus OH yang hidrogennya dapat menjadi ion H+. Dengan kata lain, ester adalah senyawa kimia turunan asam, organik atau anorganik, di mana minimal satu gugus hidroksi OH digantikan oleh gugus alkoksi O alkil. Nah, senyawa ester paling banyak diturunkan dari suatu asam karboksilat dan alkohol. Kemudian rumus umum senyawa. Nah, rumus umum senyawa ester ini, ester atau alkil alkonoat memiliki rumus umum yang sama dengan asam karboksilat, yaitu CnH2nO2. Ini merupakan rumus strukturnya dengan rumus umum R, COO, R aksen, di mana R dan R aksen merupakan gugus alkil atau aril, sedangkan COO itu sendiri merupakan gugus esternya. Kemudian gugus fungsi. Gugus fungsi senyawa ester ini adalah COO atau jika ditulis dengan alkilnya RCO aksen. Nah, ester adalah senyawa yang dapat dianggap turunan dari asam karboksilat dengan mengganti ion hidrogen pada gugus hidroksil oleh radikal hidrokarbon. Nah, beberapa contoh ester adalah RCOO, R aksen. Kemudian kita masuk pada tata nama senyawa ester. Nah, tata nama senyawa ester ini dimulai dengan pemberian nama pada ester diawali dengan menyebut nama gugus alkil atau aril yang menggantikan atom H dalam gugus COOH pada asam-asam karboksilat induknya. Kemudian diikuti nama asam tersebut tanpa menyebut kata asam. Nah, gugus karbon yang terikat pada atom O atau gugus R aksen ini diberi nama alkil dan gugus R COOH diberi nama alkanoat. Kemudian tata nama senyawa ester ini dibagi menjadi tata nama ester terdiri dari tata nama secara trivial dan tata nama secara iupak. Di mana tata nama secara trivial ini pada ester memiliki aturan penamaan dengan pola alkil diikuti nama ester. Nah, berikut contoh penamaan ester secara trivial. Yang pertama, CH3COO-CH3. Nah, pada senyawa tersebut terdapat 2 metil yang menempel pada gugus ester COO, sehingga nama senyawanya adalah dimetil ester, karena terdapat 2 CH3 atau metil dan mengikat pada ester COO itu sendiri, sehingga diberi nama dimetil ester. Kemudian ada yang kedua CH3, COO, CH2, CH3. Pada senyawa tersebut terdapat metil dan etil yang menempel pada gugus ester COO itu sendiri, sehingga nama senyawa etil metil ester, di mana etil adalah CH2CH3 dan metil adalah CH3 yang terikat pada gugus ester tersebut, sehingga diberi nama senyawanya adalah etil metil ester. Kemudian selanjutnya adalah tata nama secara iupak, di mana untuk memberi nama senyawa ester secara iupak itu mengikuti pola alkil alkanoat dengan aturan penentuan nama sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rantai atom C yang terikat langsung dengan gugus fungsi ester COO itu sendiri dan diberi nama dengan nama alkanoat. Kemudian yang kedua, menentukan rantai atom C yang bertindak sebagai alkil. Sebagai contoh,
CH3, CH2, 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 COO, CH2, CH3. Pada senyawa tersebut, rantai atom C yang terikat langsung dengan gugus ester COO berjumlah 5 buah atom, sehingga namanya sementara itu alkil yang terikat adalah CH2, CH3, yang berarti etil. Berdasarkan hal tersebut, maka nama senyawa adalah etil pentanoat, karena gugus atom C yang terikat pada ester itu ada 5, sehingga diberi awalan penta. Kemudian ada cabang etil yang terikat juga, yaitu CH2, CH3, sehingga nama senyawanya itu dinamakan dengan etil pentanoat. Kemudian ada manfaat dan penerapan gugus fungsi. Manfaat ester itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ester dapat digunakan untuk esen atau sebagai pengharum, karena ester mempunyai bau harum yang khas yang terdapat pada buah dan bunga. Kemudian yang kedua, ester digunakan untuk bahan pembuatan sabun. Ester tersebut mengalami reaksi saponifikasi, yaitu reaksi lemak atau minyak dengan basa membentuk garam atau sabun dan gliserol. Kemudian yang ketiga, ester digunakan untuk pembuatan margarin yang dilakukan dengan reaksi hidrogenasi, adisi gas hidrogen terhadap minyak nabati. Kemudian manfaat dan penerapan gugus fungsi yang lainnya. Nah, berdasarkan jenis asam dan alkohol penyusunnya, ester dapat dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu ester buah-buahan, lilin, serta lemak dan minyak. Berikut adalah ketiga golongan tersebut. Yang pertama, ester buah-buahan. Ester dari asam karboksilat suku rendah dengan alkohol suku rendah akan membentuk ester dengan 10 atau kurang atom C. Nah, ester ini pada suhu kamar akan berbentuk zat cair yang mudah menguap dan memiliki aroma khas yang harum. Karena banyak ditemukan di buah-buahan atau bunga, ester jenis ini disebut sebagai ester buah-buahan. Nah, contohnya adalah etil format itu beraroma rum, kemudian isopentil asetat beraroma pisang, etil butirat beraroma nanas, dan N-oktil asetat itu beraroma jeruk manis. Kemudian manfaat dan penerapan gugus fungsi yang lainnya, yang kedua lilin. Lilin atau wax adalah ester dari asam karboksilat berantai panjang dengan alkohol berantai panjang juga. Nah, beberapa jenis lilin tersebut contohnya adalah lilin lebah dari sarang lebah itu memiliki rumus C22 25H47 51 COO C32 34H65 69. Nah, kemudian ada spermacet dari rongga kepala ikan paus memiliki rumus C15H31 COO C16H33. Kemudian ada Carna cauba dari daun palem Brasil itu memiliki rumus C25 27H51 55 COO C30 32H6165. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa lilin yang dimaksud di sini bukan lilin yang sering dipakai ketika mati lampu, tetapi lilin tersebut termasuk golongan hidrokarbon parafin, bukan ester. Kemudian yang ketiga adalah lemak dan minyak. Minyak lemak merupakan ester dari gliserol dengan asam-asam karboksilat suku tinggi. Lemak dan merupakan golongan ester yang paling banyak terdapat di alam. Adapun contoh lemak adalah lemak sapi, sedangkan contoh minyak adalah minyak jagung dan minyak kelapa. Nah, ini merupakan reaksi yang terjadi pada gliserol dan nitrogliserin. Kemudian terdapat reaksi-reaksi pada gugus fungsi atau reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa ester ini. Yang pertama, hidrolisis ester terhidrolisis dalam suasana asam membentuk alkohol dan asam karboksilat. Kemudian reaksi hidrolisis ini merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi atau pembentukan ester.
Nah, reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. CH3COO C2H5 bereaksi dengan H2O membentuk CH3COOH ditambah C2H5OH. Kemudian yang kedua adalah saponifikasi atau penyabunan ester. Khususnya ester lemak dan minyak dapat bereaksi dengan basa kuat seperti NaOH atau KOH menghasilkan sabun. Kemudian reaksi ini disebut saponifikasi atau penyabunan. Hasil samping dari reaksi ini adalah gliserol.